gelar perkara khusus oleh Polda Metro Jaya. Karena setelah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu diketahui bahwa pertama, ijazah Jokowi itu terbukti ada. Seperti kita ketahui bahwa selama berbulan-bulan para penuduh ijazah palsu itu selalu mengungkapkan ke publik bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Atau minimal ijazah aslinya itu tidak ada. Sehingga dari mereka muncullah tantangan-tantangan bahwa kasus ini harus sampai di persidangan untuk dibuktikan dan ijazahnya harus ditampilkan. Saat itu mereka sangat jumawa sekali. Tapi kemudian dengan diadakannya gelar perkara khusus, ternyata terbukti bahwa ijazah Jokowi ternyata ada. Yang kedua, mereka tambah panik dan ketakutan. Ternyata di ijazah Jokowi yang ditampilkan gelar perkara khusus tersebut, ternyata ada embos, ada watermarknya juga. Bahkan dari pihak mereka pun memberikan kesaksian bahwa ijazah tersebut benar-benar ada embos dan ada watermarknya. Itu disampaikan oleh Eli Danatis selaku penasihat hukum dari Egy Sujana maupun Refli Harun selaku penasihat hukum dari trio RRT. Walaupun kemudian di belakang hari si Refli Harun melakukan penyangkalan, tapi rekam jejak digital dia di suatu acara sudah mengatakan bahwa dia melihat bahwa embos dan watermark di ijazah Jokowi pada gelar perkara khusus itu memang ada. Ini yang poin terpentingnya. Jadi dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa para penuduh ijazah palsu ini sejatinya memang tidak mencari kebenaran. Mereka memang dari awal menuduh ijazah Jokowi itu palsu tanpa memiliki bukti, tanpa memiliki data, hanya berdasarkan opini, hanya berdasarkan asumsi dan tafsir-tafsir liar mereka sendiri. Akhirnya setelah bukti itu tersaji, mereka panik dan ketakutan. Bagaimanapun persoalan ini harus sampai ke meja hijau nantinya. Jangan sampai terhenti di tengah jalan. Keadilan harus ditegakkan seperti ada gium dalam hukum itu sendiri, yaitu fiat justitia ruat celum. Artinya keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh menimpa kita. Keadilan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik, stabilitas politik, atau mungkin kepentingan individu, popularitas, dan segala macam. Keadilan harus benar-benar ditegakkan apapun risikonya. Meskipun menjadi tidak populer, meskipun banyak dihujat publik, keadilan harus benar-benar ditegakkan. Ini dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah tema, yaitu tentang materai di persidangan CLS yang diadakan di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa waktu yang lalu. Di mana dalam sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa waktu yang lalu, pihak penggugat yaitu penasihat hukumnya mengajukan kesaksian dari seorang yang bernama Ugroseno. Di situ ada sesuatu yang mesti kita kritisi, yaitu soal materai. Bahwa di dalam persidangan Ugroseno itu mengatakan bahwa dia melihat ada perbedaan materai. Yang satu dikatakan materainya 500, sedangkan yang satu dikatakan 100. Kita bisa berasumsi bahwa yang dikatakan Ugroseno bermaterai 500 itu adalah ijazah yang diajukan oleh para penggugat, yaitu dalam hal ini ijazah milik almarhum kakak dari Rujito yang wisuda pada bulan Mei 1985, di mana dikatakan ijazahnya bermaterai senilai 500. Sedangkan ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi di akun Twitternya yang ditengarai sebagai ijazah Jokowi justru bermaterai 100. Padahal ijazah tersebut dikeluarkan UGM pada bulan November 1985. Ada baiknya langsung kita saksikan video dari kesaksian Ugroseno di persidangan CLS beberapa waktu yang lalu. Saudara saksikan sudah melihat di medsos dua macam. Silakan Pak. Silakan. Dua macam dokumen ini ya. Ya. Nah. Terus kemudian tadi di persidangan juga diperlihatkan ijazah asli tahun lulusan sama tahun 85. Baik ya.
Justru lihat dulu bapaknya. majelis hakim Kalau harus belum lihat dulu. Saksi belum lihat. Mau cepat-cepat Boleh. Pegang aja. kembali ke tempat duduk. Kacau. Ya, kacau ya. Tekanan aja. Kalau sudah lihat duduk nggak apa-apa. Kalau sudah lihat duduk aja. Nah, lihat silakan. Ya, 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 ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini ada semacam hologram ya. Hologram. Hologram sebelah kiri nih ya. Ya. Nih, Hologram. perhatikan. Kemudian materai yang tadi saya lihat kan 100 Ruth. Tapi di sini 500 ya. Tahun sama ya. Nah, ya beda. Kemudian Sangat jelas sekali ya bahwa Ugrasena mengatakan bahwa ada perbedaan nilai materai, yang satu 100, yang satu 500. Kita berasumsi bahwa yang disebut 500 itu adalah ijazah dari almarhum Kakak Rujito yang lulus pada Mei 1985, nilainya 500. Sedangkan ijazah dari spesimen yang diambil dari akun Twitter Dian Sandi Utama yang notabene adalah dianggap sebagai milik Jokowi, itu justru nilainya adalah Rp100 di materainya. Padahal itu wisuda di bulan November 1985, sama-sama dari Fakultas Kehutanan. Ini jelas ya, Ugrasena mengatakan 500 dan 100. Nanti pun akan kita cross check apakah ucapan ini di persidangan Ugrasena salah ucap atau benar-benar itu menjadi sebuah keyakinan dari dirinya sendiri. Tapi paling tidak dari kesaksian tadi ada hal yang menarik. Ugrasena tadi nampaknya terburu-buru, dia maju ke depan meja hakim lalu pengen langsung kembali. Artinya dia tidak melihat dengan cermat, tapi dia kemungkinan saya duga di kepalanya sudah ada kesimpulan-kesimpulan. Makanya tadi oleh hakim, dilihat dulu Pak, dilihat dulu. Karena dia pengen langsung kembali. Tadi juga setelah kembali duduk, Ugrasena kembali mengatakan ada hologram. Ini seperti Rujito ya. Kemarin sudah saya bantah, ijazah UGM tahun 1985 tidak mungkin ada hologram. Baiklah, kita kembali ke materai tersebut. Ugrasena di persidangan mengatakan ada perbedaan nilai materai, yaitu Rp100 dan Rp500 dari ijazah milik almarhum Kakak Rujito dan juga ijazah dari Twitter Dian Sandi yang ditengarai sebagai ijazah Jokowi. Ini akan kita cross check dengan pernyataan Ugrasena di sebuah stasiun televisi ya. Ini kita menilai konsistensinya, apakah di persidangan dia salah sebut ataukah itu memang sudah menjadi keyakinan dirinya. Akan saya cross check dengan pernyataannya di sebuah stasiun televisi. kenapa yang punyanya Pak almarhum Pak Bambang ya. itu bulan Mei Ya, tahun 85. 85. Materainya 500. Ya. 6 bulan kemudian ada ijazah yang diduga milik Pak Jokowi bulan November. Materinya 100. Materainya 100. Ya. Nah, saya cari di Undang-Undang Masalah Biaya Materai nomor 13 tahun 85. Ya. Dari beberapa referensi saya dapatkan yang materai 100 itu hanya dipakai mulai tahun 80 sampai akhir 80, tapi kelihatannya masih berlaku sampai 85. Nah, sekarang saya tanya UGM, kira-kira kenapa di awal 85 sudah menggunakan materai 500, di 6 bulan kemudian menggunakan materai 100 lagi? Apakah materai itu yang membawa mahasiswa nih? Ternyata ucapan Ugrasena di muka persidangan itu tidak salah ucap ya. Ternyata benar-benar dia berkeyakinan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan yang terbit pada bulan Mei 1985 milik almarhum Bambang Rudi, kakak dari Rujito, itu nilai materainya adalah
500. Sedangkan ijazah Jokowi yang terbit pada bulan November 1985 nilai materinya 100. Ini sudah firm ya, karena diucapkan di dua tempat terpisah dan dia sudah sepertinya sudah fix sekali mengatakan itu. Kita tadi juga sudah gamblang, sudah sangat jelas mendengarkan apa yang diomongkan oleh Ugroseno. Artinya, Ugroseno sudah memberikan kesaksian di persidangan bahwa nilai materai yang terbit pada bulan Mei 1985 dari Fakultas Kehutanan adalah Rp500, sedangkan nilai materai dari ijazah Fakultas Kehutanan yang terbit pada bulan November 1985 nilainya adalah Rp100. 500 dan 100. Ini sudah fix ya. Apakah faktanya demikian? Saya kemarin melihat, bahkan memfoto spesimen ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang terbit pada bulan Mei 1985 dan yang terbit pada bulan November 1985 atau sejaman dengan satu periode wisuda dengan Jokowi. Ternyata kedua-duanya, baik ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang terbit pada bulan Mei 1985 nilainya adalah Rp100 pada materinya, dan ijazah Fakultas Kehutanan yang terbit pada bulan November 1985 nilai materinya tetap 100. Akan saya buktikan dengan slide video berikut ini. Ini adalah spesimen ijazah sarjana Kehutanan UGM yang lulus pada bulan Mei 1985. Setelah kita zoom pada materinya, ternyata nilainya adalah Rp100. Ini adalah spesimen ijazah sarjana Kehutanan UGM yang lulus pada bulan November 1985. Pada materinya setelah kita zoom, ternyata nilainya adalah Rp100. Nah, sudah jelas bukan slide video yang saya tampilkan tadi, bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM yang terbit pada bulan Mei 1985 nilai materinya adalah 100. Dan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM yang terbit pada bulan November 1985 nilai materinya tetap 100, sama-sama 100. Tidak ada perbedaan, tidak 500, 100, tapi semuanya adalah Rp100. Nah, ini nanti tinggal kita tuntut apakah ijazah Bambang Rudi yang ditampilkan di persidangan itu nilai materinya 500 seperti yang dikatakan oleh Ugroseno ataukah 100. Tapi ini bisa dikonfirmasi dengan kesaksian dari para penasihat hukumnya seusai mereka bersidang, di mana mereka di luar ruang persidangan di depan para wartawan ternyata mereka mengatakan bahwa materinya tersebut adalah materai bernilai 100 bukan 500. Akan saya tampilkan videonya. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa, wartawan? Mohon maaf, teman-teman media, warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, Itu yang ngomong Andika S. nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan Yang sana 500. sesuai sana 100 juga, Pak. Tapi 100 warnanya juga. hijau. Ini 500 ini. 100, Pak. 100. 100. 100. Nah, Jadi dari pihak mereka sendiri itu ada tidak kesesuaian, di mana di ruang persidangan mereka mengatakan 500, sedangkan ketika sudah di luar persidangan di depan wartawan mereka mengatakan materinya 100. Kalau spesimen yang kemarin saya lihat, kemudian saya potret, saya tampilkan di slide foto saya tadi, ijazah dari Fakultas Kehutanan yang terbit pada bulan Mei 1985 nilai materinya adalah 100, sama dengan yang terbit pada bulan November 1985, sama-sama nilainya 100 di materai. Nah, ini Ugroseno harus klarifikasi. Jangan sampai nanti yang bersangkutan dianggap memberikan keterangan palsu di persidangan. Harus segera klarifikasi Pak Ugroseno. Demikian video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.